Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenanannya kita masih diizinkan untuk beribadah rumah pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita membuka dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1. Kita akan menyanyikan secara bersama-sama. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar. Badai gunung terima siang, hati kami pun lega. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber surga yang abadi, di sinar-Mu menyerang. Sekali lagi naikkan pujian ini. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar. Badai gunung terima siang, hati kami pun lega. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber surga yang abadi, di sinar-Mu menyerang. Marilah kita sama-sama berdiri untuk menyambut votum dan salam. Pertolongan bagi kita dalam ibadah Minggu Sengsara ke-7 saat ini adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, yang memelihara segala kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya atas kita sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita membaca nats pembimbing yang terambil dari Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 5 dan 6. Yohanes 15 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dibacakan oleh Dian dan ayat 6 dibacakan oleh Dion. Mulai. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Demikianlah nats pembimbing yang kita sama-sama dengarkan pada saat ini. Dan marilah kita mengamini nats pembimbing tersebut dari Kidung Jemaat 415. Adalah baik. 415. Malah baik bersulingan. Gembala baik bersulingan merdu, memimpin aku pada tenang.
Tibalah saatnya kita akan membaca, merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan yang terambil dari Lukas 23 ayat yang ke-26 sampai dengan 32. Lukas yang ke-23 ayat 26 sampai dengan 32 yang akan menjadi nats perenungan bagi kita semua. Tapi sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita sama-sama berdoa. Mari kita tenangkan diri dan marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan dari malam yang gelap gulita hingga pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini, di rumah tangga ini ya Tuhan, mempunyai kerinduan untuk memuji, memuliakan nama di tempat yang maha tinggi. Pada saat ini ya Tuhan, kami menaikkan pujian dan syukur kami ya Tuhan, sebagai tanda terima kasih atas segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, biarlah puji-pujian kami ya Tuhan, Engkau mendengarkan semuanya itu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, tibalah saatnya kami anak-anak di tempat ini, kami keluarga di tempat ini akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan, merenungkan ya Tuhan, serta menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami memohon dari tempat yang maha tinggi, Engkau menjauhkan sisi kuasa kegelapan ya Tuhan, yang siang senantiasa mengganggu kami dalam kami merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh fokus mendengarkan ya Tuhan, dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami, bahkan terlebih khusus dalam individu kami masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, Engkau menjaga, melindungi kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Dan lihat anak-Mu Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Kita kembali melihat kitab kita dari Lukas yang ke-23 ayat yang ke-26 sampai dengan 32, dan tolong dibacakan. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, diantaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putra-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan rahimnya yang tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Demikianlah firman Tuhan yang kita sama-sama akan baca dan renungkan pada saat ini dari perikop Yesus dibawa untuk disalibkan. Dari bacaan kita pada saat ini dapat disimpulkan dengan sebuah tema, yaitu tangisi dosa dan pelanggaran dalam penderitaan kasih Yesus. Ini adalah tema yang diberikan kepada kita, dan ini berlaku untuk semua kita yang membaca atau melaksanakan ibadah rumah tangga pada saat ini. Saya ulangi, tema pada khotbah kita hari ini adalah tangisi dosa dan pelanggaran dalam penderitaan kasih Yesus. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berada pada Minggu Sengsara yang ke-7 untuk merenungkan dan mengambil hikmah dari proses jalan salib yang dilalui Yesus demi menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Bacaan Alkitab ini menceritakan bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, maka sesuai tradisi penyaliban bahwa
orang yang akan disalibkan harus memikul salibnya dalam pengawalan para prajurit dan mengelilingi kota. Seorang prajurit berjalan di depan memegang papan yang bertuliskan jenis kejahatan orang yang akan disalib. Tradisi seperti ini yang juga berlaku bagi Yesus. Jadi Yesus tidak hanya memikul salib dari balai pengadilan menuju Golgota, tetapi terlebih dahulu Yesus diarak mengelilingi kota Yerusalem, lalu kemudian baru menuju luar kota ke bukit Golgota. Diarak maksudnya dipukul, disiksa sepanjang jalan, baru dia menuju ke tempat ia akan disalibkan. Disalibkan di sini adalah ia akan dipaku pada sebuah tiang yang kita lihat saat ini, yaitu berbentuk salib. Disitulah Yesus saat itu mengalami penderitaan yang terakhir sampai menghembuskan nyawanya. Dalam melalui perjalanan jauh yang demikian berat, memikul salib, diolok dan disiksa, kita dapat membayangkan betapa beratnya penderitaan dan sakit yang dialami Yesus. Yesus menderita secara fisik maupun batin. Melihat betapa payahnya Yesus yang secara fisik sudah tidak mampu berjalan, maka prajurit Romawi menahan Simon dari Kirene untuk mengambil salib Yesus dan memikulnya. Simon yang baru datang dari kota ditahan ikut memikul salib Yesus sambil mengikuti Yesus. Dan kita melihat di sini dalam bacaan kita pada hari ini, bukan hanya memikul salib saja saat itu, dia disiksa, dipukul, bahkan juga diolok, bahkan disirami lagi beberapa ramuan yang membuat perih atau sakit sekali di permukaan kulit yang kena pukul waktu itu. Dan di saat itu juga ada seorang yang bernama Simon dari Kirene yang ditugaskan oleh prajurit Romawi waktu itu untuk membantu Yesus dalam mengangkat salib menuju ke bukit Golgota. Karena mungkin pada saat itu dari prajurit Romawi melihat keadaan Yesus tidak berdaya lagi untuk mengangkat atau memaksa Yesus lagi untuk mengangkat di salib, makanya ditugaskanlah seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu mengangkat salib Yesus menuju ke bukit Golgota. Melihat betapa beratnya beban dan siksaan yang dialami Yesus, maka para perempuan meratapi dan menangis melihat penderitaan Yesus. Dan waktu itu juga ada ibu-ibu semua melihat Yesus ini sambil menangis histeris, menangis karena tidak tahan dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Mungkin penderitaan yang dialami waktu itu lebih berat daripada tahanan-tahanan yang lainnya. Di sini Yesus mengarahkan untuk mereka yang menangis tidak sekedar memandang pada penderitaan Yesus, tapi lebih jauh mereka harus merenung tentang kenapa Yesus harus mengalami penderitaan dan siksaan itu. Mereka harus menangisi dosa dan pelanggaran yang ada dalam hidup mereka, bahkan dalam diri yang dan penyesalan harus ada untuk dalam siksaan berat nanti manusia tidak berkata pada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami dan bukit-bukitnya. Yang kita lihat pada ayat yang ke-30 di situ. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Jadi kita bisa melihat sendiri di situ dalam bacaan itu pada ayat yang ke-30. Siksaan telah demikian berat dialami oleh Yesus sebagai kayu hidup, maka siksaan akan juga ada pada kayu kering. Ingat, ranting yang tidak berbuah akan dipotong menjadi kering lalu dibakar. Jadi ini lagi diumpamakan pada sebuah pohon ya yang berbuah. Jadi kalau pohon itu yang seharusnya kita tanam untuk dia berbuah, ketika dalam pertumbuhannya ia tidak berbuah, maka wajarlah kita harus memotong beberapa rantingnya untuk pohon itu akan berbuah dalam beberapa waktu ke depan. Jadi mungkin juga dari kehadiran beberapa ranting yang tidak berguna itu, makanya pohon tersebut tidak berbuah. Jadi di sini kita diajarkan juga dalam lingkup pertanian untuk
ketika pohon itu terlalu banyak mengalami ranting, kita harus memangkas beberapa sehingga pohon tersebut bisa berbuah dalam waktu ke depan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dari cerita ini, maka dalam minggu sengsara ke-7 saat ini, marilah kita renungkan ada beberapa poin. Yang pertama, betapa beratnya siksaan dalam penderitaan Yesus yang telah dialami dalam perjalanan menuju Golgota. Kita bayangkan saja bagaimana tadi saya ceritakan bahwa dia bukan hanya memikul salib saja, tetapi sepanjang perjalanan dia disiksa, dia dipukuli, dia diolok oleh prajurit Romawi pada saat itu. Penderitaan fisik maupun batin Yesus rasakan, sehingga Yesus harus jatuh bangun dan merintih kesakitan sebagai akibat dosa dan pelanggaran kita. Ya, semua ini adalah perbuatan kita sebagai manusia biasa yang dilimpahkan kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Poin yang kedua, jika kita merasa kasihan dan menangis saat membayangkan penderitaan Yesus, marilah lebih jauh kita menangisi dosa dan pelanggaran kita yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Banyak sekali kita saling menyakiti, penuh dendam dan amarah, saling fitnah dan saling menyalahkan. Mari tangisi ego dan kesombongan kita untuk kita berada dalam kasih Yesus. Jadi kita renungi dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita selalu berbuat yang lebih baik lagi dari hari ini dan seterusnya. Poin yang ketiga adalah dalam hidup ini, kadang kita seperti Simon dari Kirene yang secara fisik tiba-tiba dipanggil untuk ikut memikul salib Yesus. Apakah kita akan menghindar dan lari, ataukah kita akan seperti Simon yang bersedia untuk tekun memikul salib sambil mengikuti Yesus? Yesus berkata, dan Yesus sebagai kayu hidup telah menerima siksaan berat demi kita. Mari kita sebagai ranting-rantingnya yang terus menjadi kayu atau ranting kering lalu dibakar. Siksaan dan penderitaan akan lebih berat. Mari terus bertekun dalam Tuhan, menghayati kasih dan penderitaan Yesus, dan menangisi dosa dan pelanggaran kita, serta tekun memikul salib dan mengikut Kristus. Semoga dari cerita tadi tentang Yesus, tentang Simon dari Kirene dapat membawa perubahan bagi pribadi kita yang ada pada saat ini. Kuasa Yesus pasti menguatkan kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memberikan persembahan kita, dan kita akan memuji memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18. Kidung Jemaat nomor 18. Allah hadir bagi kita.
kita masuk pada doa. Doa syukur, doa syafaat, dan doa persembahan kita. Mari kita sama-sama tenangkan diri untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Puji syukur ya Tuhan, kami datang lagi di hadapan hadirat-Nya Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan kami datang tersungkur di hadapan-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami sudah melewati beberapa pujian ya Tuhan sebagai tanda syukur kami. Kami sudah merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang datang pada kami pada saat ini ya Tuhan, menjadi dasar kehidupan kami, menjadi pedoman kehidupan kami dalam kami menjalani kehidupan kami ke depannya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami hanya manusia biasa ya Tuhan, yang sebenarnya kami tidak layak di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, jadikanlah kami pribadi-pribadi yang hadir pada saat ini ya Tuhan, sebagai pribadi daripada Simon dari Kirene tadi yang ada dalam bacaan kami pada saat ini ya Tuhan, yang siap selalu melayani Engkau ya Tuhan, kapanpun dan dimanapun kami berada. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, biarlah kami sebagai manusia biasa menyadari ya Tuhan, kami menangis ya Tuhan atas segala pelanggaran, segala dosa yang kami berbuat ya Tuhan, baik itu kami lakukan secara sadar maupun tidak sadar. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, ampunilah kami ya Tuhan, layakkanlah kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan, ada begitu banyak pergumulan kehidupan kami ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi ya Tuhan dalam pergumulan kehidupan kami, terlebih khusus di dalam rumah tangga di tempat ini. Biarlah dengan cara-Mu sendiri ya Tuhan, Engkau menjawab doa kami ya Tuhan, Engkau menjawab isi hati kami semuanya ya Tuhan. Biarlah setiap persoalan yang kami hadapi ya Tuhan, Engkau sendirilah yang memberikan solusi terbaik, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini ya Tuhan, dalam suasana damai sejahtera ya Tuhan, suasana harmonis dengan keluarga kami ya Tuhan, atau dengan siapapun dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami membawa keluarga kami dimanapun berada ya Tuhan, baik keluarga kami yang berada di luar daerah ya Tuhan, di dalam daerah ya Tuhan, bahkan mungkin berada di luar negeri. Kiranya Tuhan dengan cinta kasih-Mu yang melingkupi kami di tempat ini, Kau nyatakan sendiri juga buat saudara kekasih kami dimanapun mereka berada. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan, Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang mengalami kesesakan ya Tuhan, Engkau memberikan jalan keluar. Doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepada-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, tak lupa kami mendoakan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, baik dari pusat sampai pada tingkatan terendah. Terlebih khusus pada saat ini ya Tuhan, kami membawa ke pemerintahan kami ya Tuhan, terlebih dalam menghadapi wabah penyakit virus corona ya Tuhan pada saat ini, yang menggentarkan dunia Tuhan, menggentarkan Republik Indonesia. Kiranya ada tempat-Mu yang maha tinggi ya Tuhan, yang yakin percaya ya Tuhan di dalamnya, terlebih khusus ya Tuhan buat wabah penyakit ini, Engkau menjauhkanlah kami Tuhan dari penyakit ini, buat bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami ya Tuhan, seperti sedia kala ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang alam surga, kami berdoa buat para medis ya Tuhan, dari dokter, perawat, dan siapapun di dalam yang mengambil bagian. Kiranya Engkau sendiri melihat pergumulan mereka, kerinduan mereka ya Tuhan, dengan cara-Mu sendiri ya Tuhan, Engkau memberikan kebijaksanaan dalam hati mereka masing-masing. Segera berlalukan virus corona ini ya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga tidak menakut-nakuti kami ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan setiap hari. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan ada persembahan yang kami berikan. Sebenarnya tidak berarti di hadapan kami sebagai manusia biasa ya Tuhan. Kami memberikan apapun yang kami miliki ya Tuhan,
Kini Engkau memberkati persembahan yang ada ya Tuhan, sehingga menjadi persembahan yang hidup ya Tuhan, untuk kelancaran pelayanan ya Tuhan, lebih khusus dalam GKS Tenggawa ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, sebagai orang yang lemah ya Tuhan, orang yang tak berdaya ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, sehingga terlebih khusus buat keluarga di tempat ini, Engkau memberikan persembahan yang luar biasa buat kami ya Tuhan, dari mana-mana tempat, untuk kami ya Tuhan, untuk kelangsungan kehidupan kami ke depan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, sebentar lagi ya Tuhan kami akan melaksanakan segala aktivitas kami pada hari ini. Sebelum kami melalui semuanya itu, tuntun dan sertai kami ya Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, boleh kami selesaikan dengan baik ya Tuhan, hanya atas tuntunan dan penyertaan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dengarlah doa kami singkat ya Tuhan, yang kami naikkan lewat anak-Mu Yesus Kristus sebagai penebus dosa kami. Amin. Mari kita sama-sama berdiri dan kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Sama-sama kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerja malam. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anugerah dan berkat dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita kirimkan pujian dari tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup dari Kirim Jemaat 457.
tadi, tanda bahwa ibadah kita pada saat ini telah selesai. Salam untuk kita semua. Shalom. Shalom.